Kendang Kempul itu dikenal juga sebagai dangdutnya Banyuwangi. Betul. Coba kita perhatikan, kita dengerin temponya, iramanya ya, sampai nada-nadanya hampir ada keserupaan dengan dangdut itu. Makanya orang menyebutnya bahwa Kendang Kempul yang digagas oleh Bung Sutrisno almarhum itu suatu terobosan yang luar biasa. Ternyata loh, yang hanya bondo jadi wong Banyuwangi. Bondo mung kendang ambil kempul menjadi Kendang Kempul, atau nama istilah plesetannya madang hang penting kumpul ya. Masih di era saya dulu itu masih tahun 2000 tahun 2000 sampai 2013. Kebetulan sekali saya masih ada kontrak sama perusahaan. Sampai tour se-Indonesia. Itu di luar Jawa, sampai ke Flores, sampai ke Kupang, sampai ke Sulawesi apa. Ternyata orang-orang pedalaman itu setelah saya tanya tidak mengerti dengan bahasa Banyuwangi. Loh, kenapa kok sampai suka sampai menari-nari meskipun tidak harus berdiri, asik di tempat tanah lapang yang menikmati. Ternyata juga suka sama musiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa kembali dengan kami dalam sebuah acara ngobos di Kampung Aclak. Kang Gatot, ngobos di Kampung Aclak, ngobos itu masing-masing ada singkatannya loh itu. Nah, ini yang perlu saya tahu, kadung boleh isun takon paren artinya ngobos itu. Ngobosku singkatannya ngopi bareng, obrolan santai. Sedangkan Aclak aliansi cendekiawan lari kampung. Nah, tapi ada kebiasaan Kang Gatot, bahwa kita sebelum memulai acara ritual ngobos, ini ritual ini, gitu biasanya itu kita ngopi dulu, ya ngopi dulu. Oh begitu ya. Ayo kita ngopi dulu. Nikmat banget ya. Ini asli kopi Banyuwangi loh ini. Asli. Dari UMKM. Nah, rasanya gimana? Ada asam-asamnya ya. Luar biasa Banyuwangi. Nah ini cuman sayang ya, kopi asli Banyuwangi kok tidak mendunia ya, kurang bagus ya. Kenapa kita perlu ngopi sebelum ritual ngobos? Karena ngopi ngolah pikir. Ngolah pikir. Nah, habis ngopi kita rasanya penyar. Nah, jari panjare itu penyar. Ngolah pikir mana penyar. Penyar ya, penyar. Oke pemirsa, saya didampingi oleh sahabat saya yaitu Kang Gatot Salihu. Nah, beliau ini adalah seorang yang memiliki masa lalu luar biasa. Dulu pernah merajai panggung satu ke panggung yang lainnya sebagai pemain melodi. Nah, teman-teman itu angkatannya Mbok Sumiati dan seterusnya, sampai terakhir itu siapa namanya itu, seperti Dian Rate, yang muda-muda itu ya, Ida Farida, terus Reni Farida juga, termasuk angkatan terakhir saya itu. Angkatan terakhir ya, berarti kenangan terakhir maksudnya. Ya, beliau ini adalah seorang pemain melodi di Universitas Paradis Musik ya, Paradis Musik di Geladak ya, pimpinan almarhum Pak Samino Adibiono. Oke. Nah, karena kita bertemu dengan sahabat lama sebagai seorang yang intens di dunia musik, tentu saja kita akan membahas temanya adalah berhubungan erat dengan dunia musik Kang Gatot. Itu kita akan melihat seperti apa sih zamannya Mas Gatot hingga kekinian, ada yang berubah enggak. Dulu itu kayaknya saya masih ingat betul bahwa lebih mempertahankan dengan karakteristik tradisionalnya ya, sebagai sampai muncul era almarhum Bung Sutrisno melahirkan sebuah istilah Kendang Kempul. Mas Madang yang penting
kumpul. Nah, ini kalau ini kita tarik ke sekarang gitu. Oke, Bung Gatot, kita melihat sebenarnya ada nggak sih perbedaan antara ketika Kang Gatot di masa kejayaannya itu dengan sekarang munculnya musisi-musisi muda, musisi baru, artis baru dan lain sebagainya, ada nggak kira-kira? Kalau menurut saya, boleh katakan saya ini seorang legend, juga pengamat musik Banyuwangi, mulai tradisional sampai ke modern. Yang begitu nampak perubahan besar itu musik modern. Teman-teman sekarang itu boleh katakan adik-adik saya atau anak-anak saya musisi. Itu kalau masalah musikalitasnya sudah cukup tinggi, lumayan, sudah layak jual. Cuman saya sangat menyayangkan tidak mempertahankan pakem untuk etnis Banyuwanginya, Bang Denny, begitu. Karena apa? Perlu diketahui, kalau era saya dulu, sehebat apapun musik yang saya lakukan di pentas atau di rekod, itu saya tidak pernah meninggalkan kendang plak. Ciri khas etnis Banyuwangi itu justru sampai musik Banyuwangi dikenal dunia itu karena kendangnya ini. Ya, kendang keplak istilahnya. Kendang plak itu. Kalau kendang biasanya kan terus ada kempulnya biasanya ya. Pasangannya itu suami istri itu sudah. Iya, begitu Bang Denny. Setelah begitu, kalau sekarang anak-anak saya atau adik-adik saya seniman atau pelaku seni muda-muda sekarang ini terlalu nyaman dengan adanya kemajuan zaman. Ya otomatis era itu memang kita harus mengikuti, cuman harus diketahui adanya musik koplo, boleh katakan sekarang begitu ya. Koplo ya. Koplo itu padahal saya kasih tahu untuk adik-adik saya semuanya, itu koplo itu pakem, warna, pondasi, kerangka, pukulan itu di kendang plak. Kenapa sampai terjadi koplo? Karena Jember ke barat tidak punya pemain kendang. Banyuwangi satu-satunya jadi kendang dut itu dijadikan kendang koplo itu. Padahal kerangkanya di kendang plak itu. Betul, Mas. Jadi begitu. Kerangkanya di situ. Jadi kalau ada teman-teman kadang-kadang, wah koplo itu enak, koplo asalnya dari barat. Tidak. Koplo itu Banyuwangi yang punya. Kalau sama-sama istilahnya mengerti tentang bagaimana musikalitas kita menengah ke atas, kita bahas masalah koplo dan kendang plak, nanti akan tahu. Berarti dalam hal ini betapa pentingnya sebuah pengetahuan ya. Betul, pengetahuan betul. Bahwa kita juga harus bangga terhadap karakteristik musik yang ada di Banyuwangi sebagai daerah kita. Betul. Seperti yang Bung Gatot ceritakan, justru ini yang nggak dipahami oleh kalangan muda ya. Betul. Ternyata yang justru yang bisa memainkan koplo itu kendang keplaknya itu justru ya. Pondasinya di situ. Itu. Pondasinya koplo itu keplak itu. Kemudian karena di sana di Banyuwangi ke barat itu lebih memerankan ketepung, betul. Yang istilahnya berusaha mengadaptasi atau mengadopsi tentang pukulan-pukulan dari kendang keplak. Nah, iya, betul begitu. Nah, sayangnya juga ini euforia gitu loh. Euforia kenapa musisi-musisi muda itu tidak pernah bangga dengan daerahnya yang sebenarnya sebagai cikal bakal. Kalau zamannya Bung Gatot dulu ya, saya ingat Bung Gatot ini tetap loyal mempertahankan jenis musik Banyuwangi ya, yang ada kendang keplaknya, tapi juga tidak mau ketinggalan musik-musik modern. Betul. Gitu ya. Jadi sehebat apapun warna musik yang kita mainkan era saya tidak akan pernah meninggalkan pakem. Pakem yang apa dimaksud? Karena musik modern ini juga asalnya dari etnis juga. Pakem itu, saya berupaya mengawinkan pakem itu tidak akan saya tinggal. Jadi meskipun ada koplo sampai sekarang pun, ibarat saya main era sekarang, koplo tetap saya mainkan, kendang keplak harus tetap saya bawa. Iya, iya. Tidak boleh meninggalkan itu. Jadi istilahnya untuk adik-adik atau teman-teman muda sekarang,
tidak boleh egois lah dalam hal ini. Kita hidup di Banyuwangi. Ya, ya. Harus mempertahankan bagaimana Banyuwangi itu luar biasa. Begitu Ya, Bang Denny. dengan mempertahankan itu tadi ya. Nah, saya ingat juga ya, lahirnya eranya Bung Gatot itu waktu itu kalau nggak salah, ini setelah berakhirnya waktu itu kan orang-orang lagi euforia dengan karaokean ya waktu itu ya. Betul. Karaokean. Nah, Karaoke. kemudian ini bahkan di mana-mana lomba karaoke kan luar biasa Luar ya. biasa. Banyak melahirkan talent-talent, artis maksudnya. Banyak Nah, juga. kemudian setelah ini mulai turun animo masyarakat, lahirlah teman-teman musisi dengan melahirkan panggung ya, musik panggung. Salah satunya adalah Paradis Band atau Paradis Musik. Paradis Musik. Bung Gatot kan salah satu tokoh yang luar biasa waktu itu ya, sebagai satu ikut mendirikan Paradis, juga menjadi apa ya, boleh dibilang sebagai playmaker ya dalam bermain musik waktu itu. Kadung jare bal-balan striker kapten ya. Insya Allah begitu Bang. Ya. Nah, sekarang gini, sekarang udah kenyataannya bahwa musisi-musisi muda ini kan hanya sebatas selama ini mengiringi. Sementara eranya Bung Gatot yang saya lihat gitu, tidak hanya bicara mengiringi, tapi mencetak calon-calon talent, tidak hanya piawai menyanyi, tapi juga piawai menguasai panggung. Kalau nggak salah begitu ya. Betul, nah, betul. Sekarang dengan pengalaman Bung Gatot dan teman-teman di Paradis waktu itu ya, artinya di sini sangat dibutuhkan bahwa teman-teman ini perlu banyak belajar lah kepada senior-seniornya. Supaya apa? Oke, kita bermusik, kita berkesenian, tapi bukan berarti memangkas atau menginjak-injak namanya pondasi, kan begitu. Betul. Padahal pondasi ini merupakan apa ya, cikal bakal ya. Cikal bakal, bahkan kalau kehilangan pondasi maka kehilangan sebuah karakter pastinya. Betul. Gitu. Oke, Bung Gatot, ada nggak mungkin Bung Gatot punya pandangan tanpa harus mengabaikan orang berkesenian atau bermusik, namun tetap memperlihatkan karakter Banyuwangi kentara. Wah, kentara itu tampak sekali gitu loh. Betul. Gimana menurut Bung Gatot? Boleh. Itu saya rasa banyak hal yang harus kita bahas di situ juga sebetulnya. Jadi pertanyaan Bung Denny barusan pertanyaan yang betul-betul pas sekali yang harus kita bahas dalam hal ini. Jadi kebetulan sekali mungkin saya berani istilahnya yakin daerah atau kabupaten se-Indonesia pusat seni dan budayanya kayaknya di Banyuwangi satu-satunya. Kayaknya saya yakin Banyuwangi ini pusat nomor 1 seni dan budaya. Pusarnya ya? Pusar sudah. Saya yakin sudah. Dalam arti yakin karena apa? Saya juga terlibat dalam sebagai pelaku seni, juga saya itu pengamat seni juga di Banyuwangi. Kita bandingkan bahkan saya itu selain pelaku seni juga sudah sempat tur bersama. Sekarang begini ya. Selain tadi bisa melahirkan banyak talent artis penyanyi ya yang sudah terbukti masuk ke dapur rekaman Bung Gatot ya. Tapi ini mungkin perlu juga sih dipahamkan kepada masyarakat Indonesia, utamanya para musisi-musisi di Banyuwangi, bahwa kendang kempul itu dikenal juga sebagai dangdutnya Banyuwangi. Betul. Coba kita perhatikan, kita dengerin temponya, iramanya ya, sampai nada-nadanya hampir ada keserupaan dengan dangdut itu. Makanya orang menyebutnya bahwa kendang kempul yang digagas oleh Bung Sutrisno almarhum itu suatu terobosan yang luar biasa. Ternyata loh, yang hanya bondo jadi wong Banyuwangi, bondo mung kendang ambil kempul menjadi kendang kempul, atau nama istilah plesetannya madang hang penting kumpul ya.
Sekarang menurut Bung Gatot sebagai sang legend ini ya, dengan istilah Kedang Kempul sebagai dangdutnya Banyuwangi, apa yang terbetik dalam benak Bung Gatot ini dengan istilah itu? Betul nggak ada keserupaan, ada kemiripan, atau mungkin keselarasan antara Kendang Kempul dengan dangdut Indonesia? Oke Bang Dik, saya tanggapi dengan positif hal itu, dan terutama saya juga mengucapkan terima kasih kepada senior-senior saya yang sudah menciptakan nuansa Banyuwangi musik modern jadi Kendang Kempul. Sekarang jadi modern. Bahkan saya sedikit cerita boleh Bang ini ya? Boleh, boleh, boleh. Masih di era saya dulu itu masih tahun 2000 tahun 2000 sampai 2013. Kebetulan sekali saya masih ada kontrak sama perusahaan. Sampai tour se-Indonesia. Itu di luar Jawa, sampai ke Flores, sampai ke Kupang, sampai ke Sulawesi apa. Ternyata orang-orang pedalaman itu setelah saya tanya tidak mengerti dengan bahasa Banyuwangi. Loh, kenapa kok sampai suka sampai menari-nari meskipun tidak harus berdiri, asik di tempat tanah lapang yang begitu menikmati. Ternyata juga suka sama musiknya. Jenis musiknya. Bahasanya bagaimana Pak? Saya tidak mengerti. Musiknya enak, menggoda ya. Iya. Ternyata Kendang Kempul itu sangat luar biasa. Bisa punya daya tarik dan magnet yang luar biasa untuk membuat goyang seperti itu. Artinya punya hipnotis yang cukup tinggi. Luar biasa Bang ini. Kebetulan sekali saya sebagai pelaku rekaman, juga pelaku konser juga. Jadi artinya di lapangan luar sana saya tahu persis. Jadi katanya wong Banyuwangi, isun ngomong digi heng jare, isun langsung pelakunya. Begitu Bang Denny. Oke, oke. Cerita itu mirip dengan yang saya alami Bung Gatot. Beberapa tahun rame-ramenya PCD, saya itu sempat ke Jawa Tengah, daerah Banyumas. Saya kebetulan kok ingin menikmati sebuah toko yang menjual warung, yang menjual sate, katanya enak dan selalu ramai. Saya ke sana. Ternyata saya begitu masuk, sebelum masuk saya mendengar suara alunan musik Banyuwangi. Waktu itu rame-ramenya Rani Parida, terus Rozi Abdillah, terus si siapa namanya itu Demi itu. Loh, ini suaranya teman-temanku di Banyuwangi gitu. Saya tanya, loh Pak, itu musik mana Pak? Saya bilang gitu, tanya gitu ya. Oh, itu Jawa Timur Mas. Loh, sejak kapan itu muternya? Udah lama Pak, saya siang mantap puter ini aja. Bahkan saya punya banyak koleksi PCD waktu itu ya, koleksi PCD. Loh, kenapa bukan musik-musik lain seperti enggak Pak, ini lebih enak, lebih apa, enak diajak joget, dengerin enak. Terus bahasanya, nah ini bedanya, bahasanya antara Banyuwangi dengan Banyumas ada kemiripan. Ada kemiripan. Karena sana ngapak, iya, begitu, iya, ngapak betul, gitu. betul. Nah, saya hanya tanya lagi, loh itu Jawa Timur di mana Mas? Itu kan saya pura-pura balas saya orang Banyuwangi. Iya. Itu pokoknya ujung timur Mas, itu Mas, katanya sih Banyuwangi, Banyuwangi gitu. Loh, ini ternyata itu pun sama di teman-teman dari yang naik bus itu mulai perjalanan dari Banyuwangi ke sana itu putar cuma musik-musik Banyuwangi. Nah, ini kalau kita belajar seperti Bu Gatot tadi ceritakan, ada sebuah kisah di masa lalu, saya pun juga cerita masa lalu, ternyata mendengerin kenyataan seperti itu juga masyarakat Nusantara. Nah, apa sekarang sarannya Bung Gatot kepada musisi muda supaya bisa menghargai karya-karya pendahulu kita itu? Bolehlah berkesenian, bolehlah bermusik, mengikuti modernisasi, tapi jangan sampailah memusnahkan tentang catatan-catatan masa lalu itu. Oke. Terima kasih Bang Denny sudah mengingatkan saya sebagai legend atau senior musik Banyuwangi yang sedikit sekarang pun masih eksis juga. Masih aktif ya. Alhamdulillah. Masih kanggo jare Kang Janoto, alhamdulillah masih kanggo saya. Kalau menurut saya, untuk adik-adik saya, anak-anak saya, pelaku seni dan musisi, khususnya yang di musik modern,
boleh Anda bergenre apapun bebas, tapi jangan sampai kepaling, jangan sampai Kesasar. lupa ke rumahnya. Boleh kalian ke Jakarta, ke Amerika, ke Jepang sekalian, tapi jangan lupa kamu harus kembali lagi ke Banyuwangi. Kenapa harus begitu? Kendangnya yang di Banyuwangi ini, meskipun kamu ke Jakarta, ke Amerika sana, The Purple sekalipun, kamu sungai kendang ini masuk, asal kamu bisa mengemas dengan bagus. Makanya kalau sudah mulai kalian tingkatannya sudah musikal sudah lumayan menengah ke atas, harus punya sampai rasa bagaimana menata musik dengan baik. Begitu saya rasa Bang. Wah, ini cara yang menarik ini, artinya cukup bijak juga. Jangan sampai kita itu bermusik bangga dengan dunianya, tapi melupakan asalnya. Iya. Padahal terlahirnya itu rahimnya ada di Banyuwangi. Nah, mudah-mudahan ini menjadi sebuah masukan kepada adik-adik kita ya, boleh anak-anak kita yang masih sangat belia, mereka sudah bermusik. Ini menjadi sebuah referensi agar bermusik secara cerdas, bermusik secara bijak, dan bermusik secara beradab. Betul sekali. Ini sehingga tidak melupakan asal usulnya di Banyuwangi. Oke, terima kasih. Salam budaya berbasis kearifan lokal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ngopi maning. Ngopi maning. Kesenjarangan tapi ngatake wong cendekiawan iki tutu kampung senjarangan tapi kampunge wong cendekiawan.